Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya, dan semoga sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan atau renungan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya anak-anak, setelah kita menyanyikan pujian yang berjudul Waktu Tuhan, marilah kita berdoa ya. Pak Ardo hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami yang pulas tadi, untuk menghirup udara yang segar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu melalui renungan pada pagi hari ini, berjalan dengan lancar dan bisa menjadikan kami pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, apabila terselip dosa dalam doa ini, kami mohon ampun. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini Pak Ardo beri judul Ketika Marbun Tertabrak. Bacaannya dari Lukas 11 ayat 1-8. Pak Ardo baca ayat intinya saja. Ayat yang keempat, begini bunyinya: dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya anak-anak, siang itu Palguna, Rajendra, Marbun, dan Sahala berjalan beriringan di sebuah pameran dalam rangka perayaan HUT kemerdekaan RI. Mereka asik berbincang sambil mengamati berbagai barang yang dipamerkan. Tiba-tiba Marbun tertabrak oleh seorang anak yang tampak berjalan tergesa-gesa. Bruk, Marbun jatuh. Marbun marah anak-anak, marah sekali dia. Ia mengumpat,
Secepat kilat tangannya meraih baju anak itu, dan plak, plak, Marbun memukul anak itu. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Teman-teman Marbun kaget bukan kepalang. Lalu mereka berusaha menghentikan ulah Marbun. Mereka memegang Marbun erat-erat agar tidak memukul anak itu lagi, sambil menasehatinya, "Marbun, tolong bersabar. Dia tidak sengaja menabrakmu. Marbun, masa dia kamu pukul? Kasihan kan?" Tapi Marbun terlanjur marah. Kemarahannya tak terbendung. "Ah, peduli amat. Dia sudah membuat sekujur badanku sakit. Dia harus menerima akibatnya." Begitu jawab Marbun sambil hendak memukul anak itu lagi. Sebentar kemudian datanglah 2 orang petugas keamanan. Mereka berusaha melerai serta mendamaikan Marbun dengan anak itu. Dan berkali-kali anak itu meminta maaf kepada Marbun. Marbun terdiam. Ia teringat kata-kata ibunya bahwa jauh lebih baik memaafkan orang lain daripada memarahi, apalagi menyakitinya. Lalu Marbun pun bersedia memaafkan anak itu. Demikian pula ia meminta maaf kepada anak itu sebab ia telah berbuat salah kepadanya. Ya anak-anak, renungan pada pagi hari ini kita diajari untuk berusaha bersabar dalam kegiatan apapun, dalam keadaan apapun ya anak-anak. Karena sifat sabar itu membuat kita nyaman, hati kita nyaman, hati kita tentram. Memang berat memaafkan orang lain, tapi apa salahnya kita harus memaafkan orang lain? Karena ciri orang Kristen itu harus bisa mengampuni orang lain. Kadang ada yang sengaja, kadang ada yang tidak sengaja menyakiti kita. Contohnya Marbun ini. Orang itu tidak sengaja menabrak Marbun sampai badan Marbun sakit semua. Kita sebagai orang yang baik harus bisa memaafkan ya. Akhirnya juga Marbun tadi juga bisa memaafkan orang itu dan bisa berbuat baik lagi kepadanya. Ya anak-anak, renungan pada pagi hari ini kita diajarkan seperti itu ya. Ciri-ciri orang Kristen harus bersabar, harus berbuat baik, harus rela berkorban. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih, renungan pada pagi hari ini cukup sekian. Semoga bisa menjadikan rema dalam hidup kita dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dan dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak kita berdoa ya. Pak Ardo hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, terima kasih renungan pada pagi hari ini berjalan lancar. Tuhan, ajarilah kami menjadi seperti-Mu Tuhan. Seperti contoh renungan pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa memaafkan orang, bisa berbuat baik kepada orang. Walau kadang ada orang yang sering menyakiti kita, kita harus mengampuni, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tuhan, mampukan kami membiasakan diri belajar membedakan yang salah dan yang benar. Ajarilah kami supaya tumbuh menjadi anak yang baik dan terpercaya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua. Tuhan Yesus juga memberkati keluarga kami, saudara kami. Berikan sukacita, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberkati sekolah kami dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Bapak Kepala Sekolah, berkati juga Bapak Ibu Guru karyawan SD Kristen Manahan. Tuhan selalu menolong, memberkati mereka, memakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga pulihkan negara kami dan bangsa kami
yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati kota Solo dan sekitarnya. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak di seluruh Indonesia ini Tuhan. Tuhan memberikan dan menganugerahkan keselamatan sebagaimana Tuhan Yesus memberi keselamatan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya. Amin.